Tempat tersulit itu adalah ketika kita berada dalam ruang tunggu. Ketika Anda mengharapkan sesuatu terjadi tapi belum terjadi. Sehingga Anda harus menunggu. Nah, ketika menunggu ada banyak cobaannya. Kita dicobai untuk menyerah. Kita menjadi takut, khawatir, panik. Kita nggak sabaran, marah, kecewa. Itu ujiannya. Ada 3 hal yang perlu Anda tahu tentang waktu Tuhan. Yang pertama, ketika waktu Tuhan tiba, waktu Tuhan itu sempurna. Dia nggak pernah terlalu cepat, dia juga nggak pernah terlambat. On time. 2 Petrus pasal yang ketiga, dalam pemandangan Tuhan, 1 hari tidak ada bedanya dengan 1000 tahun. Kedua-duanya sama saja baginya. Apa maksudnya? Ayat ini tidak berbicara tentang pengandaian tentang waktu. 1 hari itu seperti 1000 tahun, 1000 tahun seperti 1 hari. Tidak. Tapi ini bicara tentang the timelessness of God. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dia itu Alfa dan Omega. Tuhan itu bisa ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan di waktu yang bersamaan. God is timeless. Itulah sebabnya 1000 tahun dengan 1 hari nggak ada bedanya bagi Tuhan. Bedanya dengan kita dibatasi oleh waktu. Saya mau kasih contoh. Kita ini hidup di bumi. Bumi itu berotasi terhadap matahari. 1 hari itu 24 jam. 1 tahun itu 365 hari. Dari situlah konsep hitungan waktu kita di bumi. Berbeda kalau kita ini tinggal di planet Pluto, planet Saturnus. Kalau kita tinggal di situ, maka konsep kita tentang waktu berbeda. Nah, dari sini Anda harus tahu, Tuhan itu punya sudut pandang tentang waktu berbeda dengan kita. Nah, ini memberikan kita pengharapan. Beberapa di antara Anda menantikan sesuatu. Tapi ketika Anda tunggu, hal itu nggak datang secepat yang Anda kira. Lalu Anda menguburkan mimpi Anda. Kabar baiknya adalah God is timeless. Jangan buru-buru menguburkan mimpi Anda. Karena Tuhan punya hitungan waktu sendiri. Dan Tuhan itu selalu tepat waktu. Yang kedua, ketika waktu Tuhan tiba, Tuhan itu pasti akan kerjakan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Itu pasti. Tapi itu tidak selalu nyaman bagi kita. Saya mau kasih contoh. Ketika Maria itu mengandung, tiba-tiba Kaisar Agustus menyerukan bahwa semua orang harus disensus. Disensusnya itu harus kembali ke kota kelahiran masing-masing. Sehingga Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan menuju ke Bethlehem. Bayangkan lagi hamil tua naik keledai. Perjalanan cukup jauh. Itu nggak nyaman, saudara. Tapi itulah waktu Tuhan untuk mengenapi bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Dengan kata lain, ketika waktu Tuhan itu tiba, itu nggak selalu mudah dan nyaman bagi kita. Tapi yang pasti adalah itu pasti terbaik, lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Yang ketiga tentang waktu Tuhan. Ketika waktu Wow, Imlek sebentar lagi tiba. Kita lihat sana sini sudah merah-merah. Orang tua bahkan anak-anak begitu bersuka cita. Mengapa? Karena berbelanja barang-barang baru, baju baru, dan makanan yang luar biasa taruh di rumah, menunggu tamu-tamu datang ke rumah. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Jawabannya, boleh. Yang penting saudara, kamu harus mengerti dasarnya, artinya. Imlek itu apa sih? Imlek itu adalah pergantian tahun baru China. Lalu Imlek itu disebut sebagai festival musim semi atau Chunjie karena jatuhnya di akhir musim dingin masuk musim semi. Zaman dulu di Tiongkok sana kebanyakan orang Tionghoa adalah petani. So mereka menyambut datangnya musim semi karena mereka siap bercocok tanam. Sering ada satu kata yang kita dengar. Mereka suka menyebut kata Gong Xi Fa Cai. Apa arti kata Gong Xi Fa Cai? Gong Xi Fa Cai itu artinya selamat, Anda menjadi kaya raya. Bagaimana pandangan kekristenan terhadap kalimat ini? Saudara, kita percaya, kita diberkati, kita kaya, bukan karena usaha kita, bukan karena pergantian tahun itu. Tapi karena Tuhan Allah kita, karena kita mendengarkan firman Allah dan kita melakukannya. Boleh katakan amin? Ulangan 28 ayat kedua, firman Allah berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Artinya berkat itu menjadi milik kita kalau kita mendengarkan baik-baik suara Tuhan dan kita melakukan. So Bapak Ibu jangan takut gak diberkati. Makanya banyak orang takut. Hari-hari gak boleh sapu. Hari-hari gak boleh matikan lampu. Hari-hari gak boleh sembarangan berkata-kata. Hari-hari gak boleh ini, gak boleh itu. Saudara, semua yang kita lakukan yang terbaik adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Apa saja kita boleh lakukan. Yang penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudara mau meledakkan mercun pun boleh-boleh saja. Yang penting ketika Anda main petasan bukan untuk mengusir setan. Setan bukan takut dengan petasan kamu, tapi setan takut dengan kuasa darah Yesus. So hari ini kita bersuka cita dan kita percaya bahwa saatnya
kita orang Kristen yang merayakan Imlek menjadi berkat. Kita berbagi kasih kepada sebanyak-banyaknya orang. Siapkah kamu menjadi berkat? Yang siap bersama dengan saya kita katakan amin. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe what I could be and all that I am. So we just stay away. I have to climb. Oh, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, so me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Teething and stealing, this crowd in my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Kenapa seorang Anne Avante tidak pernah berhenti mencintai Indonesia padahal waktu itu rumah habis dibakar massa karena kerusuhan rasial? Ya, pada saat itu juga Mami dalam keadaan sakit kanker. Dan ada satu hal yang mendasar dalam diri saya bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia itu atas izin Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dan saya tidak mau dibalut rasa sakit itu. Gitu. Sehingga ketika kejadian itu terjadi pasti sebagai seorang anak ada perasaan kenapa, apa aku Cina gitu ya. Tetapi setelah bergulir waktu
Saya merasa bahwa tidak perlu saya marah pada siapapun juga gitu. Bahkan saya mencintai Indonesia sampai saat ini dengan putih. Saya tidak pernah abu-abu, cinta saya pada Indonesia putih. Karena kita perlu diuji untuk membuktikan bahwa aku cinta padamu Indonesiaku. Wow. Jadi makna reruntuhan rumah yang dibakar karena kebencian rasial itu, bagaimana itu bisa menjadi tiang kekuatan seorang Anne Avante? Ya, saya harus berdiri di atasnya. Dan disitulah letak pijakan saya bahwa saya menjadi kuat karena saya ingin menjadi contoh pada yang lain. Ketika semuanya habis, disitulah dimulai sebuah perjuangan baru. Dan hingga hari ini ada sesuatu karya yang saya buat untuk Indonesia, untuk bangsa ini gitu. Dan itu dibuat oleh seorang yang dulunya mungkin dibuli-buli bahwa jadi apa kamu dengan hanya berbekal ijazah SMP? Nyatanya orang nomor 1 di Indonesia. Sebuah karya untuk beliau. Dan ini menjadi sebuah gambaran yang pasti bahwa kita tidak bisa menengok ke belakang terus-menerus. Tetapi kita sebentar dan kita melihat bahwa di belakang ini begitu banyak orang yang seperti kita dulu. Kita berikan contoh konkret bahwa saya bisa. Jadi akhirnya itu membuat saya menjadi termotivasi bahwa saya sekolah hanya SMP. Tetapi dari puing-puing reruntuhan itu, disitulah saya berpijak bahwa saya bisa. Saya bisa menunjukkan bahwa dunia seni itu biasanya orang dikatakan bodoh. Bisa nyanyi bodoh, bisa jahit goblok gitu ya. Bisa gambar itu bukan orang pinter gitu. Tetapi orang bodoh pun bisa cerdas gitu. Ya, Saya tidak bisa komputer, tidak bisa ngerti internet, tidak bisa pakai iPad. Tetapi bukan berarti mukjizat tidak terjadi bagi setiap orang percaya. Wow. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku.
Menerima itu adalah kunci memanggul salib. Salib itu bukan untuk diratapi, bukan untuk diterima. Saya suka sekali di dalam tradisi gereja kita selalu ada salib yang ada korpusnya. Jadi kalau Anda menderita, tolong berlutut di hadapan salib, ngomong pada Yesus, Tuhan, saya dikhianati oleh suami saya. Yesus akan menjawab, saya oleh 12 murid saya.